Di bahasa pemrograman Python, kita bisa mengambil inputan dari user dengan menggunakan fungsi yang namanya input. Oke, langsung saja kita buat file projectnya. Di sini saya kasih nama input.py. Saya klik Ctrl B untuk menyembunyikan sidebar-nya. Oke, untuk mengambil inputan dari user, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya input. Oke, seperti ini. Untuk memudahkan, kita bisa memasukkan fungsi input ini ke dalam sebuah variabel. Di sini saya kasih nama get input. Oke, seperti ini. Nah, terus di dalam kurung ini kita bisa memasukkan sebuah teks yang nantinya akan ditampilkan. Misal, di sini saya akan menuliskan masukkan sebuah data. Harus teman-teman ketahui, ini adalah sebuah string. Nah, untuk membuat ini sebuah string, kita harus membungkusnya ke dalam sebuah tanda kutip seperti ini. Oke, lalu kita save dan kita jalankan. Nah, maka akan tampil sebuah teks yang mana kita disuruh untuk memasukkan sebuah data. Di sini misal saya masukkan sebuah data namanya Jimmy. Lalu saya enter. Oke, tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebenarnya data Jimmy ini sudah tersimpan ke dalam get input. Hanya saja tidak kita tampilkan ke layar. Nah, untuk menampilkan ke layar, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya print. Lalu di dalam print ini kita panggil variabelnya. Kan ini variabelnya get input. Lalu kita masukkan saja ke dalam print ini get input. Oke, jadi fungsinya kita akan menampilkan data get input ini. Lalu kita jalankan. Di sini memasukkan sebuah data, saya kasih nama Jimmy, lalu saya enter. Nah, maka tulisan Jimmy ini akan ditampilkan ke layar. Harus teman-teman ketahui, ketika kita memanggil fungsi input untuk mengambil inputan dari user, secara default input ini datanya berupa string. Oke, misal saya ingin mengubah data yang string ini ke dalam sebuah integer, misal datanya saya ingin integer. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misal int, karena kita ingin mengubahnya ke integer, saya panggil int kurung buka dan kurung tutupnya saya taruh di paling akhir seperti ini. Oke, di sini kita print dulu, coba print get input dan kita jalankan. Misal 12. Nah, maka tipenya itu adalah integer. Oke, misal integernya ini kita hapus dan kita save, kita jalankan lagi. Walaupun di sini kita isi dengan angka, misal 14, maka tipe datanya itu akan berubah menjadi string. Karena apa? Ya karena itu tadi, secara default input ini datanya itu berupa string. Untuk mengubah datanya itu misal ke dalam integer, ya kita harus mengubahnya dengan cara seperti ini. Jadi int, lalu kemudian di dalam int ini kita isikan fungsinya, fungsi input. Oke, seperti itu. Lalu kita jalankan, kita masukkan 12. Nah, maka datanya akan berubah menjadi integer. Oke teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Jadi kesimpulannya, untuk mengambil data dari user, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya input. Nah, secara default, input ini datanya itu berupa string. Nah, untuk mengubahnya ke dalam
tipe data lain, misalnya integer, kita harus melakukan konversi terlebih dahulu. Untuk melakukan konversi, kita bisa menggunakan seperti ini. Misal dirubah ke integer, ya berarti kita panggil int kurung buka dan kita masukkan fungsi input ini ke dalam int. Oke teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya.